Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembelajaran jarak jauh ya. Materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai semangat mendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini masih ada di bab pertama ya. Sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang menghasilkan 5 sila. Dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini dilaksanakan dalam sidang PPKI. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yaitu meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Melalui materi kali ini, diharapkan kalian memiliki semangat seperti para pendiri negara. Sekarang kita berada dalam pembelajaran jarak jauh. Kita tidak bisa tatap muka di sekolah. Pembelajaran dilakukan melalui media sosial, melalui online. Diharapkan kalian juga tetap memiliki semangat ya. Nah, Ibu menuliskan kembali mengenai lagu yang sebelumnya memang sudah ditulis dalam materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ada lanjutannya ya. Yang ini kan mengenai PPKI semua, dari mulai dibentuk sampai dengan PPKI tersebut dibubarkan. Nah, ditambah lagi ini ada 2 bait mengenai PPKI yang menghasilkan keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung, nanti kita bisa nyanyikan bersama-sama. Kita langsung ke materi saja ya. Meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah hal-hal atau sikap-sikap yang harus kalian miliki, di mana para pendiri negara ini memiliki sikap patriotisme, nasionalisme, komitmen, pantang menyerah, dan juga tanggung jawab. Mari kita bahas mengenai patriotisme, nasionalisme, dan komitmen. Mengenai pantang menyerah dan tanggung jawab, kalian juga pasti sudah mengerti. Semangat pantang menyerah ya, tidak menyerah dengan keadaan, apapun keadaannya tetap maju, tidak mundur. Tanggung jawab itu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ketika melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab. Di sekolah, guru memberikan tugas, kalian juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mengerjakan tugas tersebut ya. Yuk kita bahas. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai nasionalisme. Kalian pasti sudah mendengar kata nasionalisme ya. Tapi apa sih nasionalisme? Nah, nasionalisme ini adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme. Ada nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif. Kenapa disebut negatif? Karena maknanya mengandung perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi menganggap bangsanya lah yang paling baik dibandingkan dengan negara-negara lain atau dibandingkan dengan bangsa yang lain. Nah, nasionalisme ini juga dikenal dengan istilah chauvinisme. Nah, ini biasanya suka ada di soal-soal ya, harap kalian ingat baik-baik. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau disebut juga nasionalisme yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, nasionalisme inilah yang harus kita teladani. Nasionalisme dalam arti
luas, yang positif, ya. Kita memandang sama negara-negara lain, tidak memandang rendah. Kemudian ada juga istilah patriotisme. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Bayangkan, kalau para pahlawan, para pendiri negara ini tidak memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme, mungkin kita sampai saat ini masih dijajah, bisa saja oleh Jepang atau mungkin sudah berganti lagi negara yang menjajah. Ya, nah, kita harus teladani sikap-sikap yang para pendiri negara miliki, para pahlawan miliki. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, di sekolah, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kita hidup di suatu negara di mana memiliki aturan, ya. Berikutnya, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut jiwa dan semangat 45. Kenapa suka ada istilah semangat 45? Ya, semangat 45 ini diibaratkan semangat yang paling sangat semangat, yang berkobar-kobar. Di mana tahun 45 ini adalah negara kita memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bayangkan kalau misalnya kita hidup di masa itu dan kita mendengar, mengetahui, menyaksikan, merasakan bahwa negara Indonesia sudah merdeka, pasti bahagia sekali, bahagia sangat luar biasa. Ya, adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 adalah sebagai berikut. Pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetia kawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Ya, negara kita ini adalah negara yang beraneka ragam, maka dibutuhkan jiwa toleransi yang sangat tinggi. Kalau tidak ada toleransi, kita tidak akan bisa bersatu. Berikutnya, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jadi, kalau misalnya kita menolong, tidak mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan imbalan. Melakukan sesuatu itu dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Berikutnya adalah mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kalau tidak ada rasa memiliki terhadap bangsa, maka akan cuek apapun yang terjadi terhadap bangsa kita. Ya, karena adanya rasa memiliki, para pahlawan, para pendiri negara, mereka berjuang mati-matian, bertaruh nyawa agar negara Indonesia merdeka. Mereka memikirkan masa depan anak cucunya, masa depan kita sebagai generasi penerus bangsa. Selalu bersemangat dalam berjuang. Nah, kalian juga harus semangat. Semangat berjuangnya bagaimana? Kalau dulu berjuang mengusir penjajah, kita berjuang apa? Berjuang mempertahankan kemerdekaan, berjuang untuk bisa menjadikan negara Indonesia lebih maju. Ya, kita ini negara masih menjadi negara berkembang. Kita berharap kita bisa menjadi negara maju seperti negara Jepang. Ya. Berikutnya, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea kedua. Nah, berikutnya, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
serta mendukung keputusan yang